Itu pun saya belum muslim, belum syahadat, belum menjadi muslim, saya sudah menjadi dakwah untuk kebenaran muslim. Masya Allah. Apalagi saya sudah ada dalam muslim. Lalu saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi asyadqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat para tuan guru, puan guru semuanya yang menonton pada hari ini, alhamdulillah beredar berita terkait masuk Islamnya tuan guru Bapak Dance Mumek di Kota Manado, dan alhamdulillah beliau sekarang telah menjadi muslim dan hadir bersama kami pada siang hari ini. Assalamualaikum tuan guru. Waalaikumsalam. Ya, sehat? Sehat. Ya, Alhamdulillah. ini ramai sekali ya kasakusuk terkait kontroversi tuan guru Bapak Dance yang masuk Islam, karena patut dipertanyakan. Banyak orang mempertanyakan terkait ini. Benar tidak? Apakah tuan guru ini adalah orang yang benaran atau abal-abal atau bagaimana dan lain sebagainya? Itu banyak sekali kasakusuk. Maka dari itu mari kita akan jawab di momen kali ini. Ya, kita ngobrol santai dan dari hati ke hati. Ya, baik. Ada sekitar 10 pertanyaan yang akan kami ajukan. Yakni yang pertama adalah, bagaimana kondisi terbaru tuan guru sekarang? Kondisi saya sekarang sehat walafiat dan sepenuh terlibat belajar tentang keislaman sesuai dengan agama yang saya anut Ya. sekarang. Ya, alhamdulillah. Kemarin saya mendapatkan kabar dari Bapak bahwa sempat sakit pikiran ya. Orang manusia itu bisa sakit karena pikiran. Iya. Banyak sekali. Kalau capek, bekerja lelah sampai 3 hari 4 hari tidak tidur, capek saja tapi sakit tidak. Tapi banyak sekali orang sakit hanya karena pikiran, dihantam pikiran walaupun dia banyak tidur begitu. Ini kenapa? Sakit, tergoncang atau bagaimana? Selama ini iman saya tidak punya tergoncang. Sekali-kali tidak pernah tergoncang. Ya. Cuma kan rasa lelah. Ya. Berkali-kali akhir ini saya Manado, Surabaya, Manado, Jakarta. Ya. Jakarta, Malang. Seperti hari ini saya berada di Malang. Ya. Jadi saya tetap dalam keadaan fit, sehat, cuman rasa lelah. Masya. Tapi tidak apa-apa karena ini untuk kepentingan memuliakan nama Allah yang sah. Oke. Ya. Kesehatan agak tergoncang, iman sama sekali tidak. Iya, iya. Kalau kesehatan agak tergoncang, itu pun ditinjau dari segi lelah. Jadi sebetulnya tidak tergoncang. Dan iman itu tetap permanen. Ya. Iya, percaya bahwa Allah itu adalah penolong yang baik. Masya Jadi iman saya tidak pernah tergoncang. Masya Allah. Suatu saat tubuh saya tergoncang, tetapi iman saya tetap kokoh, berdiri tegak. Ya, ya. Tuan Guru, mulai sekarang kita rubah penyebutannya dari Allah menuju ejaan yang lebih fasih menjadi Allah. Allah, oh Ya, begitu. Nanti sambil kita belajar berproses. Bagaimana kondisi keluarga sekarang? Ya, memang awal pertama keluarga sepertinya menolak. Ya. Tetapi setelah saya akhir-akhir ini saya nelpon ke Manado, ya bukan berarti pasrah, tetapi mereka mengungkapkan apa yang Papa imani, kami tidak bisa ganggu lagi. Ya. Cuman kalau sudah di Muslim mesti harus lakukan sesuai dengan persyaratan yang ada. Ya. Ya. Jadi mereka sekarang, kondisi sekarang
mereka tidak lagi kecewa. Ya. Jadi mereka sudah bersedia sekarang untuk posisi sekarang. Awalnya kemarin Memang kemarin memang betul-betul marah, ngamuk. ya. Iya. Ya. Karena hantaman Iya. hantaman keras ya. Istri sakit? Kemarin saya mendengar telepon istri sakit, tetapi sekarang dia sudah sembuh. Ya. Alhamdulillah ya. Karena mungkin pikiran ya, Ya. dan sebagainya ya. Saya tadi sempat telepon Mbak Rara. Mbak Rara Itu anak saya. ya, Mbak Deborah ya. Ya, anak saya itu. Mbak Rara ya. Putri nomor berapa itu? Yang ketiga, bungsu. Yang ketiga ya. Yang bungsu. Putri bungsu dari Tuan Guru Bapak Dance Mumek. Mbak Rara Mumek sempat bertelepon dengan saya dan saya sampaikan bahwa mari kita menjunjung tinggi toleransi keberagaman dan keselamatan Tuan Guru, kesehatan Tuan Guru kami juga ikut pikirkan, insyaallah. Cuman beliau menyampaikan kepada saya tadi bahwa ketakutan dari beliau adalah takut ditinggal. Karena Tuan Guru sudah masuk Islam, takut anak-anaknya ditinggal. Bagaimana ini? Ya. Agama boleh berbeda, Ya, tetapi persaudaraan itu tetap menyatu. ya, Tetap disebut satu keluarga. ya, Jadi bagaimanapun ataupun saya di mana saja, tetap hati ini kepada keluarga. ya, Tidak akan terpisah. ya. Iya. Dan jabatan kenegaraan ya, jabatan politik ataupun jabatan sebagai seorang pejabat negara itu biasanya 5 tahun ya. Kalaupun tambah 1 periode jadi 10 tahun. Tapi jabatan sebagai ayah, saya sampaikan kepada Mbak Rara tadi. Mbak Rara, jabatan sebagai ayah itu permanen, selamanya. Tidak ada namanya Bapak Dance Mumek akan meninggalkan Mbak Rara Iya. dan anak-anak. Yakin saya, karena Tuan Guru Bapak Dance ini orang yang bijaksana, orang yang bertanggung jawab. Ya, jadi tidak akan meninggalkan anak selama-lamanya begitu. Iya, betul. Banyak yang bertanya Tuan Guru, saya tambahkan apa-apa ya, Ya, tidak pertanyaan apa-apa. terkait istri. Iya. Oh, banyak sekali yang bertanya, bagaimana istri Tuan Guru, apakah mau masuk Islam juga atau bagaimana? Ya, mungkin di dalam hati sanubarinya itu niat, Ya. tetapi belum terbuka untuk hari ini. Ya, Iya. tapi sempat menyatakan juga. Dia pernah mimpi justru. Oh, Saya sudah berpakaian forum muslim pakai kopiah, lalu dia telah berpakaian forum muslim dengan jilbab, ya itu. jilbab. Iya, itu Beliau mimpi mimpi sih saya. dia, Iya. mimpi. Iya. Jadi dari mimpi itu insya Allah ada keterbukaan. Ada keterbukaan. Mudah-mudahan beliau ada. Iya. Ya, sambil jalan ya. Iya, betul. Sambil jalan insya Allah. Pertanyaan berikutnya adalah, pasti dengan adanya berita Tuan Guru Bapak Dance Mumek masuk Islam, ada banyak respon ya, banyak respon masuk ya, terutama dari kalangan teman-teman, para sahabat, saudara-saudara semuanya, dari para pendeta juga, dari teman-teman jemaat. Ya, bagaimana respon mereka? Ya, respon mereka terutama dari mereka yang barusan kenal saya. Ya, Mereka katakan di channel messenger saya, kamu itu bukan pendeta, kamu itu bukan gembala, kok mengaku-ngaku gembala, dan bermacam-macam. Namun saya tetap tabah karena saya mengerti, semakin kita bertumbuh semakin banyak rintangan. Seperti saya lakukan hari ini, ya. Walaupun banyak respon, saya harus menghadap dengan tabah. Kenapa? Saya pikir semakin banyak rintangan, semakin kesuksesan. Itu Tuhan anugerahkan. amin. Seperti Februari Ya, tahun ini saya telah punah bakti sebagai
pegawai negeri, masa kerja 36 tahun. Jadi itu saya pikir salah satu buah dari caci maki atau hinaan. Dan saya juga sebagai pendeta sebelum saya masuk Muslim. Jadi sekarang sebagai mantan pendeta. Ya. Dari teman-teman saya katakan bahwa kamu itu bukan pendeta. Tetapi fakta saya 17 tahun saya sebagai pendeta. 17 tahun. Ada suratnya dan ada surat pendeta. Nanti kalau ada kesempatan kita bisa tunjukkan. Ya, baik. Lalu saya juga sempat menyelesaikan studi di Universitas Erlangga, berijazah, dan juga sempat belajar di Sekolah Tinggi Pneumatos, berijazah, dan ijazah itu resmi ditandatangani oleh Departemen Agama, ditandasakan oleh Departemen Agama, bahkan juga legalisirnya itu Departemen Agama RI. Ya. Dan demikian juga saya memiliki ijazah Magister of Theology. Ini bukan pamer, tapi hanya merespon pandangan publik bahwa saya tidak ada gelar. Jadi saya hanya mengklarifikasi. Jadi ijazah itu juga resmi ditandasakan oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Ya seperti saya pernah perlihatkan pada Pak Ustadz. Iya. Dan saya juga sebelum jadi Muslim, saya pernah berkali-kali jadi utusan Duta Damai Internasional. Salah satu seorang pendeta yang diutus di Korea. Saya diberikan kesempatan untuk berdoa perdamaian antara Korea Utara dengan Korea Selatan. Masya Allah. Dan kami juga di sana banyak kegiatan, termasuk menyebarkan misi damai itu. Demikian juga saya pernah ke Thailand dalam rangka misi yang sama. Ya. Begitu juga di Filipina. Iya. Pada dasarnya itu untuk memanusiakan manusia. Seperti moto seorang dokter yang terkenal di Manado, Dr. Samratulangi, dia mengungkapkan si tou tu mau tou, artinya orang yang lahir untuk menghidupkan orang lain. Nah, inilah kerinduan saya. Masya Allah. Iya. Sekalipun banyak rintangan, caci maki, tetap saya maju. Bukan kepentingan diri saya atau keluarga saya, atau juga bukan kepentingan Pak Ustadz yang banyak membantu saya. Tetapi itu semua untuk kepentingan Allah yang Maha Besar itu. Baik, saya sebelumnya sudah meminta kepada beliau untuk menunjukkan ijazah-ijazah. Saya sudah lihat ya, lulusan mana saja, mana ijazahnya, mana surat pendetanya dan sebagainya, saya sudah lihat. Dan tapi publik masih belum tahu. Iya. Insya Allah nanti habis ini akan kita adakan rekod terkait ijazah tadi. Iya. Ijazah-ijazah akan kita rekod dan kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa ini adalah kebenaran dan bukan abal-abal begitu. Iya, iya. Dan insya Allah akan ditayangkan di channel Mu'alaf Center Ayah Sofia untuk penunjukan ijazah-ijazah ini. Biar publik kita terbuka sudah. Iya, terbuka. Karena harus ditunjukkan, karena teman-teman saya itu menjelek-jelekkan nama saya. Mengungkapkan pendeta Momong itu tidak ada ijazah. Gelar. Jadi itu mesti ditunjukkan. Bukan mempublikasikan kebanggaan, bukan. Tapi mengklarifikasi. Betul. Baik, begini Tuan Guru. Ada juga respon dari beberapa orang bahwa Bapak dan Comumak ini adalah orang yang tidak waras, ya, stres atau bagaimana begitu? Ya. Bagaimana tanggapannya? Ada orang begitu, tetapi mereka tidak kenal, tidak kenal ke dalam. Karena setahu saya seorang tidak waras itu berada pada tempat-tempat tertentu di rumah sakit jiwa.
seperti ada anak teman saya bertahun-tahun di sana. Tapi saya pikir itu cuma fitnah. Setahu saya sejak lahir sampai sekarang saya tidak pernah memiliki sakit kronis, tidak pernah. Justru saya masih SMP kelas 1 sudah jadi pengkhotbah. Iya, di gereja, di wadah-wadah lembaga-lembaga anak muda, baik di Gemim pernah, di Katolik pernah, di beberapa tempat aliran Pantekosta pernah. Itu masih belasan tahun umur SMP. Jadi sekitar umur SMP itu umur 14 ya, 14, 13, 14, 15 saya sudah jadi penginjil. Iya. Memang awal dari masa kanak-kanak kerinduan saya untuk melayani Allah. Jadi biar mereka memfitnah saya, tetapi saya tetap jalan terus. Saya tahu saya tetap dalam keadaan sehat. Saya bertanggung jawab kepada istri saya, ya, cuma satu istri saya, kepada anak-anak saya, karena Tuhan memberikan saya kesehatan. Saya pergunakan kesehatan ini sejak kecil sampai sekarang, dan saya percaya saya sehat sampai selama-lamanya. Itu semua hanya untuk kemuliaan Allah. Masya Allah. Ya, ini tambahan juga ada yang menyatakan bahwa Tuan Guru ini pernah kuliah tapi tidak lulus. Bahkan ada yang pernah satu sekolah, satu kampus. Itu bagaimana? Wah, saya senang mendengar ini. Ya. Saya akan klarifikasi. Iya. Ya, sekitar tahun 85-86, saya pada saat itu jadi pegawai negeri. Jadi di kantor saya punya sekolah Alkitab. Tetapi itu sekolah Alkitab cuman lay ministry, pelayanan, tidak sampai pemberian gelar. Jadi saya punya teman waktu itu, namanya Yance Yosef. Nah, dia yang mencemarkan nama baik saya. Dia katakan, Pak Dance Momong itu tidak tamat. Memang saya tidak tamat situ, karena saya keluar dari situ. Karena situ cuman pemberian evangelis, gelar evangelis. Jadi saya keluar dari situ, saya masuk sekolah Alkitab di Sekolah Tinggi Eklesia. Lalu saya sempat pindah. Saya ada transkripnya, saya pindah di Sekolah Tinggi Pneumatos. Ya. Gelar sarjana teologia, memiliki ijazah STH. Ya, lalu masuk di STAK LB, Sekolah Tinggi Agama Kristen di STAK LB. Kebetulan saya di situ selesai S2, saya ditawarkan mengajar sebagai dosen Islamologi dengan bahasa Inggris umum dan bahasa Inggris teologi. Sebetulnya sampai sekarang masih terdaftar, tetapi oleh karena transisi saya mengundurkan diri. Ya, jadi selain saya pengajar, saya juga sebagai pustakawan, karena mereka tahu saya selama pegawai negeri saya kerja sebagai pustakawan, dipekerjakan di perpustakaan. Jadi di STAK LB, Sekolah Tinggi Agama Kristen itu, mereka memakai saya untuk jadi kepala perpustakaan, selain itu dosen di sana. Ya. Baik. Jadi beliau yang memfitnah itu tidak tahu bahwa Tuan Guru masuk ke kampus itu, kemudian tidak menyelesaikannya, tapi pindah ke tempat lain, sekolah lain. Dia tidak tahu. Tidak tahu. Guru namanya Yance Joseph. Karena sejak saat itu, sejak tahun 86 itu, kami tidak pernah ketemu sampai sekarang. Tiba-tiba dia menghujat. Bukan cuma di YouTube, tetapi di Messenger channel saya. Iya. Jadi bahkan Tuan Guru Bapak Dance Momong ini sudah S2 di STAK LB, itu menamatkan MTH, Master of Theology. Jadi begitu, barangkali klarifikasi penting ya terkait hal ini. Berikutnya adalah pertanyaan perihal resiko jabatan. Tentu kalau sudah masuk Islam, ini kan banyak melepaskan hal-hal yang tidak main-main kan, termasuk melepaskan jabatan sebagai pendeta, jabatan penting itu. Itu bagaimana? Ya, resikonya memang ada. Selama saya jadi pendeta, selain saya mendapatkan perpuluhan, saya mendapatkan uang pada saat saya khotbah. Setiap minggu saya khotbah, saya mendapatkan berkat di situ, dan saya
selain gembala, ketua jemaat, saya penginjil keliling. Ya. Saya mendapatkan juga berkat karena itu seorang pendeta itu sebetulnya kaya. Bisa sebulan itu 5 atau 10 juta. Masya Allah. Ya, kita terbuka. Lalu hamba-hamba Allah, imam ataupun pendeta, kalau di Manado itu diberi gaji oleh pemerintah. Jadi satu-satunya kota Manado itu kota toleransi dan kota yang sangat memperhatikan. Wali kota memperhatikan para imam-imam. Masya Allah. Iya. Namun setelah saya mengalihkan diri sebagai Muslim, saya tidak perlu memperhatikan hasil dari jabatan saya awal. Sebaiknya saya miskin, tetapi saya berada pada kebenaran. Allah. Apa gunanya kita memiliki kekayaan seantero dunia ini, tetapi jiwa kita selamat? Jiwa kita tidak selamat. Ya. Iya. Sekalipun kita memiliki uang banyak, tapi jiwa kita itu tidak selamat, apa gunanya? Tidak ada fungsi. Ataupun memiliki uang banyak tapi sakit-sakit. Sekarang saya biar tidak ada uang, dirantau orang, tetapi dalam keadaan sehat. Allah. Saya merinding tadi dengarnya, karena kehilangan hal ini sebenarnya kehilangan banyak hal ya. Iya. Kehilangan banyak hal, termasuk kehilangan jabatan dan finansial juga. Iya. Ikhlas sudah toh. Ikhlas. Ikhlas ya. Ikhlas. Masya Allah. Kemudian ini bagaimana secara pikiran ya terkait merespon hujatan-hujatan itu. Banyak sekali menghujat sini. Sana sini datang hujatan, caci maki ini. Datang bertubi-tubi kepada Tuan Guru. Ini bagaimana ini Ya. responnya? Ibarat pohon, semakin dia naik ke atas, semakin angin menerjang. Ya. Jika ingin mau maju, pasti banyak rintangan. Ya. Jadi wajar. Di balik rintangan itu ada kesuksesan. Ya. Ya. Saya pikir itu saja untuk masalah rintangan. Jadi tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Masya Allah. Justru saya maju. Ya, terus terang saja, salah satu rintangan. Ada seorang pendeta yang kaya raya yang ada di Manado. Dia telepon saya 2 hari lalu. Pak Pendeta, saya nangis dengar kamu itu sudah mualaf. Harus kembali. Nomor berapa rekening Anda? Sekarang saya transfer 10 juta. Asal dengan catatan kembali jadi pendeta. Allah. Saya pikir, oh Pak Pendeta, saya telah melangkah ibarat dari gunung bawa kendaraan putus rem. Jadi saya tidak bisa berhenti. Saya harus terus. Demikianlah saya telah menjadi Muslim, saya tetap Muslim. Mudah-mudahan saya mati dalam keadaan Muslim. Amin, amin, Ya. amin. Masya Allah. Ini pertanyaan berikutnya. Habis ini mau apa? Ya. Selesai ini, seperti Bapak telah sarankan, Bapak telah mengajarkan saya bahasa Arab, cara membaca, lalu cara berdoa. Saya mengucap syukur kepada Ustadz Ipung. Dan itu semua untuk langkah-langkah saya ke depan. Oleh karena saya sebelum mualaf, sekarang saya sebagai mantan pendeta, maka apa yang saya lakukan di saat-saat saya sebagai pendeta, saya akan lakukan di arena muslim ini, tetapi dengan cara muslim. Mudah-mudahan kalau diridhoi oleh Allah, saya di mana-mana terlibat untuk menopang semua rencana-rencana para tokoh-tokoh muslim itu. Amin, amin. Ketika muslim berdakwah, saya juga akan harus belajar khotbah. Ketika sahabat-sahabat kita, ini kebetulan ada banyak guru-guru, mereka menciptakan channel, memberitakan hal yang baik untuk patokan di media bahasa, di YouTube dan sebagainya. Dan saya pasti terjun bersama mereka. Secara individual, bahkan kelompok, saya sudah siap. Masya Allah.
menjalankan amanah Allah, memberitakan kabar kesukaan Allah, Masya Allah. memberitakan kabar kesukaan yang tertulis dalam Al-Quran. Saya akan belajar banyak. Demikian. Pertanyaan berikutnya adalah, ada beberapa respon dari masyarakat, terutama masyarakat ya, ada yang dari Kristiani, ada yang dari Islam juga, Muslim juga, yang menyampaikan bahwa hati-hati ya, Tuan Guru Bapak dan Cik Muhammad ini adalah penyusup yang ingin menyusup ke dalam Islam dan dengan tujuan tertentu. Bagaimana Tuan Guru merespon? Ya, segala sesuatu ada efek dan ada endingnya. Dikatakan penyusup, artinya seorang Kristen pura-pura Muslim, mengaku Muslim dan mendapatkan berkah pada Muslim, lalu hatinya itu Kristen, itu orang paling jahat di dunia, hukumannya berat. Masya Allah. Itulah sebabnya tadi saya kontak dengan anak saya yang perempuan. Pak, kalau sudah Muslim, tetaplah bekerjalah sebagai Muslim yang baik. Masya Allah. Jadi itu inspirasi anak saya, Mbak Rara. Mbak Rara. Jadi saya mengucap syukur berada pada Muslim ini. Kenapa sejak saya memiliki hidayah, saya tahan-tahan. Sebetulnya saya memiliki hidayah 15 tahun yang lalu. Allah. Iya. Saran saya terakhir kepada teman-teman saya, kebetulan saya pernah bersaksi ceritakan kelebihan Muslim. Lalu ada beberapa, bukan cuma satu, ada beberapa teman saya. Mereka bilang begini, Pak Pendeta, ternyata Muslim itu betul. Mereka mendatangi saya, Pak Pendeta, kalau begitu saya jadi Muslim saja. Jadi Jemaat itu, jemaat. Ya, jemaat dan ada mahasiswa. Itu pun saya belum Muslim, belum syahadat, belum menjadi Muslim, saya sudah menjadi dakwah untuk kebenaran Muslim. Masya Allah. Apalagi saya sudah ada dalam Muslim, lalu saya menjadi pengkhianat seperti apa yang dituduhkan oleh orang-orang yang tidak mengerti itu. Jadi kesimpulannya, Muslim itu adalah agama yang baik. Bukan satu-satunya, Pak, tapi salah satu agama yang terbaik. Kenapa saya katakan agama yang terbaik? Ketika kita berdoa mengucapkan bismillah, itu tandanya dalam nama Allah, kita langsung hati kita itu kontak dengan Allah. Lalu selanjutnya, kita jadi Muslim, kita telah memiliki ilmu pengetahuan. Karena ketika jadi Muslim, kita pasti paham alfabetis Arab. Jadi satu huruf saja saya memiliki iman, satu huruf saja yang dihafal sudah diberkati, apalagi itu dihafal semua dan dilantunkan dalam doa, seolah-olah surga itu sudah ada dalam hidup kita di bumi ini. Surga telah turun. Itulah keyakinan sebagai Muslim. Masya Allah. Menurut beliau, Islam adalah agama terbaik. Ya. Dan Islam adalah agama yang benar. Iya, betul. Bukan yang paling benar. Ya, bukan yang paling benar, tapi yang benar. Yang benar. Kalau paling benar berarti ada agama yang ada agama yang benar, ada agama yang agak benar. Artinya kita telah meremehkan. Ada agama yang agak dikit benar lah, gitu kan? Bukan. Islam bukan agama paling benar, tapi agama yang benar. Ya. Begitu. Nah, ini pertanyaan terakhir, Tuan Guru. Pertanyaannya adalah nasihat, ya. Tolong berikan nasihat untuk saudara-saudara kita, para sahabat-sahabat yang belum memeluk Islam. Ya, saya memiliki nasihat teman-teman yang belum memeluk Islam. Satu, jangan ekstrim. Maksudnya jangan mempersalahkan kepercayaan orang lain. Ilmu yang tertinggi di dunia itu adalah ilmu agama. Jika engkau memiliki ilmu tentang kekristenan, tidak apa-apa engkau selamanya sebagai Kristen, dan engkau belajar doktrin agama lain, ilmu itu segudang, lebih mulia daripada kekayaan. Kenapa? Kalau kita memiliki ilmu
perbandingan agama, maka tidak kita akan menghujat. Sekali lagi, tidak kita pernah meremehkan agama lain. Kenapa? Karena sorga itu bukan hanya milik Islam, tetapi sorga itu milik semua orang yang percaya Allah satu-satunya juru selamat umat manusia. Masya Allah. Sorga itu milik dia yang percaya Isa Al-Masih, yang mengajarkan tauhid, yang menganjurkan percaya hanya menyembah dia. Jadi Satu-satunya. nasihat saya, biar kita belajar banyak, terutama belajar ilmu Islam. Ini ilmu yang sangat luar biasa. Segala sesuatu yang akan terjadi, perkembangan ilmu pengetahuan di bumi ini telah disuratkan dan akan terjadi dan akan nampak buktinya. Al-Quran itu yang mengungkapkan hal itu. Demikian dulu. Baik, dialog yang luar biasa di pagi hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan dialog berikutnya. Ya, nanti. berikut. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Barakallahu fikum. Selamat Tuan Guru. Ya, Kami doakan semoga istiqomah. ya. Istiqomah dalam Alhamdulillah. Islam dan tegar selalu. Ya, alhamdulillah. Sabar ikhlas. Ya. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.